Pada Seyong-yong. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Anak-anak, siap beribadah? Pasti dong ya. Yuk kita mulai ibadah kita. Dengar, dia memanggil setiap kita anak-anak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami mau bersukacita memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena apa? Engkau Yesusku. Daki, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada,
Di atas, dan di bawah. Kau ada, di suka kau ada. di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Jagalah hatimu terhadap dosa. Tunduklah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan menolong kami untuk kami boleh dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian masih ingat kita belajar tentang siapa minggu lalu? Ya, betul. Yusuf. Dia ini anak kesayangan papanya. Kalian ingat siapa papa Yusuf? Ya, betul sekali. Yakub. Wah, kalian hebat anak-anak. Kalian masih ingat juga kan bahwa Yakub punya anak bukan cuma Yusuf aja. Yakub punya anak 12 anak laki-laki. Yusuf punya saudara yang banyak. Tapi semua kakak-kakaknya membenci Yusuf. Karena Yakub sayang sekali kepada Yusuf. Dan Yusuf selalu mendapat yang paling bagus. Salah satunya adalah jubah atau mantel yang sangat bagus. Karena itulah kakak-kakaknya iri kepada Yusuf. Anak-anak, tahu apa artinya iri? Iri adalah menginginkan atau kepingin milik orang lain. Kalau kalian melihat orang lain memakai baju yang lebih bagus atau punya mainan yang lebih menarik dari punyamu, dan lalu kalian berpikir, kenapa ya kok
kalian nggak punya barang seperti mereka, ya itulah iri. Seharusnya kalian mengucap syukur dengan apa yang kalian punya. Kalian tahu anak-anak, Alkitab berkata, iri hati adalah sikap yang melawan firman Tuhan. Itu dosa anak-anak. Tuhan tidak suka. Hari ini, Lause Yongyong akan cerita tentang kakak-kakak Yusuf yang iri kepada Yusuf. Ceritanya ada di Alkitab, yaitu di Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Suatu hari, kakak-kakak Yusuf pergi mengembalakan kambing domba di padang. Mereka pergi mencari tempat yang rumput-rumputnya banyak dan hijau. Biasanya mereka mengembalakan domba dan kambing sampai ke tempat yang jauh. Dan setelah berhari-hari, mereka baru pulang. Waktu itu, mereka pergi lama sekali. Dan tidak pulang-pulang. Lebih lama dari biasanya. Karena itu, Bapak Yakub jadi khawatir. Yakub memanggil Yusuf dan berkata, "Pergilah, cari kakak-kakakmu dan lihat bagaimana keadaan mereka. Kenapa mereka nggak pulang-pulang? Kamu cari mereka ya, dan ajak mereka pulang." Yusuf melakukan perintah papanya. Dia taat. Yusuf cepat-cepat pergi mencari kakak-kakaknya. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang laki-laki, lalu Yusuf bertanya, "Permisi, apa Bapak melihat sekelompok gembala dengan kambing domba mereka?" Orang itu menjawab, "Ya, aku bertemu mereka. Mereka berangkat ke Dotan." Jadi, Yusuf cepat-cepat menyusul mereka. Dan akhirnya, Yusuf menemukan kakak-kakaknya. Dari jauh, kakak-kakaknya sudah melihat Yusuf datang dengan memakai jubah bagusnya. Mereka semua langsung jengkel dan marah ketika melihat Yusuf. Mereka berkata, "Lihat, si pemimpi itu datang. Mau apa lagi dia? Pasti dia disuruh papa untuk melihat pekerjaan kita. Bagaimana kalau kita bunuh saja anak sombong itu? Dan kita akan lihat apa benar mimpinya bisa menjadi kenyataan." Wah, mereka jahat sekali ya. Karena marah, iri hati, dan benci, mereka nggak lagi mengasihi adik mereka itu. Anak-anak masih ingat, kenapa saudara-saudara Yusuf begitu marah dan iri kepadanya? Karena Yusuf menceritakan mimpinya dengan sombong kepada mereka. Yusuf mengatakan kalau suatu saat dia akan menjadi pemimpin mereka. Apa kalian pernah sangat marah pada seseorang sampai kalian pengen melakukan yang jahat kepada orang itu? Anak-anak, kalian tahu, waktu kita sangat marah, akan sulit untuk membuat pilihan yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Menurutmu, baik nggak ya sikap seperti itu? Tentu saja nggak baik. Tuhan mau kita mengasihi orang lain, sekalipun orang itu melakukan yang nggak baik atau yang jahat kepada kita. Nah, cerita ini belum selesai. Untung saja ada kakak tertua mereka, yaitu Ruben.
dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan lakukan itu. Janganlah bunuh dia. Lebih baik kita lemparkan saja dia ke dalam sumur." Saudara-saudara Yusuf setuju dengan rencana Ruben. Waktu Yusuf sampai, mereka langsung menangkap Yusuf, melepas jubah yang bagus itu, lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kering, tidak ada airnya. "Kak, kenapa kalian masukkan aku ke dalam sumur ini? Gelap di sini, Kak, aku takut. Cepat keluarkan aku, Kak, aku takut. Kak, cepat, Kak." Tapi kakak-kakak Yusuf tidak mendengarkan teriakan adik mereka. Dan Yusuf mulai menangis. "Kenapa ya mereka tega melemparkan aku ke dalam sumur ini?" Nggak lama setelah itu, waktu saudara-saudara Yusuf sedang makan, mereka melihat ada sekelompok orang berjalan ke tempat mereka. Orang-orang itu para pedagang yang akan pergi ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf berpikir, lebih baik Yusuf dijual saja kepada orang-orang itu. Jadi, itu yang mereka lakukan. Mereka mengangkat Yusuf dari dalam sumur. Yusuf senang dan berpikir kakak-kakaknya mau menyelamatkannya. Tetapi dugaan Yusuf salah. Kakak-kakaknya justru mau menjualnya. "Kak, jangan biarkan orang-orang ini membawa aku. Tolong, tolong. Aku pengen pulang. Aku gak mau ikut mereka. Kak, Kak." Kasihan sekali ya anak-anak. Meskipun Yusuf berteriak keras dan menangis, orang-orang itu tetap membawa Yusuf ke Mesir. Waktu mereka pulang, mereka membawa jubah Yusuf yang indah itu dan memberikan jubah itu kepada papa mereka. Mereka bilang sama papa mereka, "Sepertinya Yusuf diterkam binatang buas, Papa. Kami menemukan jubahnya. Kami sudah mencari dia di mana-mana, tapi nggak ketemu." Mereka membohongi papa mereka. Baik nggak ya? Not good, tidak baik. Jangan ditiru loh ya. Waktu papa mereka mendengar cerita itu, Yakub sangat sedih dan menangis karena anak kesayangannya hilang. Yakub berpikir Yusuf pasti sudah mati. Sedih sekali ya anak-anak mendengar cerita ini. Pasti Yusuf ketakutan ketika dia dibawa ke Mesir, ke tempat yang sangat jauh, dan dia nggak bisa bertemu papanya lagi. Saudara-saudara Yusuf melakukan sesuatu yang sangat jahat kepada Yusuf, anak-anak. Kalian tahu, meskipun semua ini kelihatan sangat tidak baik, tapi Tuhan punya rencana untuk hidup Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sendirian. Tuhan akan memakai Yusuf dengan cara yang luar biasa untuk menolong orang-orang Israel. Cerita Yusuf ini mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik dan tidak pernah berdosa harus menderita karena orang-orang jahat membenci dia. Sama seperti saudara-saudara Yusuf melakukan yang jahat kepada Yusuf. Orang banyak juga membenci Yesus dan mereka membunuh Yesus dan menyalibkan dia. Tuhan punya rencana yang luar biasa dengan kematian Yesus.
kita orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum bisa diselamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi dan memperhatikan kita. Kita harus percaya Dia Tuhan yang menjaga dan memberkati kita. Bahkan di saat yang tidak enak seperti sekarang ini anak-anak, saat corona ini masih belum pergi juga, ingat, Tuhan akan melakukan pekerjaan besar untuk setiap kita. Anak-anak, ingat AHA kita? Yuk, kita hafalkan lagi ya AHA kita. Ada di Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Kita ulangi lagi ya. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Nah, anak-anak, ayo kalian juga hafalin di rumah ya. Lalu buat videonya dan dikirim ke guru kalian. Seyung-yung tunggu ya. Waktunya kita isi bejana untuk Tuhan. Sekali lagi, kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sekali lagi kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Terima kasih dalam hatiku. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan ini untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami senang kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan jaga, lindungi, berikan kami kesehatan, berikan semua yang kami butuhkan. Dan Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Tuhan, biarlah pada minggu depan kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah. Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini ibadah kita hari ini. Ingat selalu ya, jaga kesehatan, tetap semangat, walau di rumah saja ya. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.